Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya David Maulana dari program Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 yang soalnya untuk mempraktekkan materi-materi yang dijelaskan, untuk mempraktekkan dan menjelaskan materi-materi yang ada di bawah ini, seperti CD, CLC, CLIC, slash tanda tanya sampai net ini. Baiklah, langsung saja ke command prompt-nya. Baik, langsung saja ke perintah yang pertama, yaitu cd. cd untuk mengubah direktori saat ini. Untuk mengubah direktori saat ini, mari kita coba cd kita ubah ke user saja. Baik, direktorinya sudah berubah ke user. Kita lanjut ke perintah kedua, cls. cls berfungsi untuk membersihkan layar terminal atau command prompt. Berarti ini seperti delete. Kita lanjut ke cls slash tanda tanya. Baik, untuk cls slash tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan perintah cls. Jadi kayak seperti menu hub-nya cls ya ini. Untuk yang keempat, dir slash tanda tanya untuk menampilkan bantuan perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori. Untuk menampilkan file dan folder, ya, folder apa aja seperti itu. Tapi di sini lanjut ke ipconfig. ipconfig berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan IP dari komputer. Untuk menampilkan konfigurasi Windows, kita lanjut ke ipconfig /al. ipconfig /al untuk menampilkan semua informasi konfigurasi IP termasuk MAC dan DNS. Untuk menampilkan semuanya ya, ini termasuk DNS juga. Kita lanjut ke ipconfig release. Untuk ipconfig release ini melepaskan alamat IP yang saat ini digunakan. Untuk melepaskannya,
kita lanjut ke ipconfig renew. Untuk ipconfig renew ini memperoleh alamat IP baru dari DHCP server. Nah, ini ipconfig renew, kita coba 8.8.8. Ntar aja, pas kita daftar aja ya. Kita lanjut ke pindah ke 10, ada ipconfig display DNS. Yang berfungsi untuk mendaftarkan ulang alamat IP ke DNS. Kita coba ya. ipconfig DNS 8.8.8. Bedanya apa ya? Saya terlalu, sepertinya ini seperti menu bantuan ya. Kita lanjut ke ipconfig flush DNS. Flush DNS yang berfungsi untuk menghapus cache DNS, untuk menghapus. Oke. Tadi udah sampai mana ya? Display DNS itu menampilkan cache DNS ya. ipconfig flush DNS berarti untuk menghapus. Lanjut untuk ipconfig flush DNS. Flush DNS untuk menghapus semua cache atau sampah. Lanjut ke yang menu 12, ipconfig register DNS. Register DNS yang berfungsi untuk mendaftarkan ulang alamat IP ke DNS. Lanjut ke ping. Yang ke-13 adalah ping. Perintah ping yang berfungsi untuk mengirim paket alamat IP untuk memeriksa konektivitas jaringan.
Contoh, ping google.com. Ping, ini ada dot ya. Ping google.com. Ping google.com. Gak bisa ternyata. Ping non. Ping google.com. Tidak bisa, berarti contohnya ini nggak bisa ya. Padahal saya nggak salah gitu contohnya. Kita lanjut. Coba yang ping google.com lah. Ping Amazon. Ping. Chrome.com. Ah ya. It's not recognized as internal or external command. Probable program or batch file. Itu nggak ada filenya. Ya kita lanjut saja. Netstat. Netstat. Berfungsi untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif. PK masih membaca. Oh, berarti ini seperti apa yang update di komputer dia baca ya. Apa yang kau koneksi ke jaringan banyak juga ini. Di WhatsApp. Ada apa lagi nih? Ini sepertinya akan lama, kita sudahi saja. Tidak akan berhenti ya.
Selesai. Kita lanjut ke 14. Trace. Tracer. Perintah trace ini berfungsi untuk melacak rute yang diambil paket untuk mencari alamat IP tertentu. Kita lanjut. Kita lanjut ke ping. Ping. Ping ini berfungsi untuk kombinasi dari ping dan trace yang memberikan informasi tentang latensi dan kehilangan paket. Ping is not recognized external command probable program bit file. Jadi kita lanjut saja. NS lookup. Berfungsi untuk memeriksa informasi DNS untuk nama domain tertentu. Kita coba 8.8.8. Kita lanjut ke net yang berfungsi untuk mengkonfigurasi dan memantau jaringan. Net. Ini benar ya sih. Net. Jadi di sini tidak ada cannot find net. Gak ada domainnya. Kita lanjut. Root. Root ini berfungsi untuk menampilkan dan mengubah tabel routing IP. Menampilkan cara mengubahnya. Kita lanjut net. Net berfungsi untuk mengelola berbagai aspek jaringan seperti berbagi file dan printer. Net. Baiklah. Sekian penjelasan tentang tugas 2 dari saya. Mungkin ada beberapa menu yang masih kurang penjelasannya, saya mohon maaf. Dan jika ada yang salah di penjelasan saya pada kali ini, tolong diperbaiki agar tidak menyesatkan orang lain. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.